Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Halo Apa guys. kabar? Pasti sehat semua kan ya? Iya. Tetap semangat. Tetap sukacita untuk memuji Tuhan. Tuhan. Meskipun kita bermasker gini, tapi Betul. tidak menghilangkan Rasa sukacita kita. Betul. Yes. Ayo, sekarang kita sudah bersiap. Kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Yes. Lagunya apa Bu? Cuit-cuit, dubi-du. Wah, dam-dam. sambil kita bergerak ya. Oke, masih Kita pagi. olahraga biar semangat. Nah, Nyanyinya yang semangat. Gak boleh tidur-tiduran yang Bu tadi ya. Ini semua. Ayo, nyanyi semua. Nah, Cuit-cuit, dubi-du dam-dam. Syalalala. Cuit-cuit, dubi-du dam-dam. Syalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Sekali lagi dan lebih semangat. Cuit-cuit, dubi-du dam-dam. Syalalala. Cuit-cuit, dubi-du dam-dam. Syalalala. Karena karena Tuhan cinta saya, cinta saya, cinta kamu, kamu juga, cinta semua. semuanya. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pujian kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang indah yang Tuhan sediakan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersuka cita, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih lagi, kami nanti akan disegarkan oleh firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat kami. Berkati kami agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh penuh dengan sukacita, memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini tahu nggak temanya apa? Ajus tahu nggak? Apa ya Bu? Nggak tahu, belum baca ya Bu? Temanya itu tentang kasih sayang. Kasih sayang. Yesus Hah? sayang padaku. Loh, kok pada Bunda padaku enggak? Ya, kita nyebut ku semuanya, Oh, jadi gitu, kan ku juga sayang ya? semuanya. Ku gitu ya, semuanya Iya, jadi berarti ya Bunda. Tuhan itu sayang semuanya, nggak cuma Oke. anak-anak kecil, Oh, tapi iya. juga anak besar. Kayak saya, anak besar. Ya kan? Anak besar, pemuda, pemudi, ibu, bapak, kakek, nenek, semuanya. Semua. Tuhan Oke. sayang. Cinta ya. Iya. Ada pujiannya kayaknya Bunda. Ada dong, kita akan menyanyikan lagu anak-anak kecil. Oke. Semuanya tetap bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Yang nggak bisa kita sama-sama belajar, oke? Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda dan pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, semua Tuhan cinta. Sekali lagi. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda dan pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, semua Tuhan cinta. Ya adik-adik,
sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyajikan satu pujian, Yesus sayang padaku. Seperti tema hari ini, Tuhan Yesus sayang sama kita. Betul. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan Yesus menyayangi Sayang kita. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Anak-anak kami yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memuji Tuhan. Biarlah pujian kita menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan saatnya ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan berdoa kiranya Tuhan Yesus menolong kita, firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kalau pada saat ini kami boleh kembali untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolonglah kami, sehingga firman-Mu yang sebentar lagi akan kami baca dan kami dengar bersama menjadi berkat bagi kami, khususnya anak-anak-Mu yang saat ini berada di rumah maupun dimanapun mereka berada. Berkat Tuhan atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21 dengan tema Tuhan Yesus sayang padaku. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan lagi dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh.
Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata tentang kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukum itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini, Tuhan Yesus sayang padaku. Pada suatu malam yang gelap dan sepi, terdengarlah satu pasang sandal bergesek. Itu menandakan ada orang yang sedang berjalan. Anak kami, ternyata benar, ada seorang bapak yang sedang berjalan dengan menoleh kanan kiri, dan dia sedang bingung di dalam hatinya, dan dia kepingin bertemu seseorang, di mana hanya orang itulah yang akan sanggup dan yang bisa memberikan jawaban. Kira-kira siapa anak-anak kami yang kekasih dalam Tuhan Kristus? Bapak ini namanya Bapak Nikodemus. Dia dengan toleh kanan kiri, dengan rasa khawatir dan rasa takut, tetapi dia kepingin sekali ketemu seseorang, karena dialah yang akan mampu memberikan jawaban yang selama ini membingungkan di dalam hatinya. Kira-kira siapa anak-anak orang itu yang akan ditemui oleh Nikodemus? Dia adalah Tuhan Yesus. Nikodemus seorang Farisi. Dia seorang pemimpin guru agama Yahudi, dan dia seorang ahli Taurat. Berarti dia sangat paham, sangat mengerti, dan dia sangat hafal tentang isi firman Tuhan yang disampaikan Tuhan dan yang ditulis oleh Nabi Musa. Berarti juga dia mengenal sebenarnya siapa Tuhan Yesus itu. Nah, oleh sebab itu dia tahu kepada siapa dia harus datang, yaitu dia datang kepada Tuhan Yesus. Begitu Nikodemus ketemu dengan Tuhan Yesus, betapa senangnya anak-anak hatinya. Dia senang sekali
sekali karena dia sudah bisa bertemu dengan Tuhan Yesus yang dia ingin temui itu. Dan pada waktu dia ketemu, dia langsung bertanya kepada Tuhan Yesus. Dalam ayat 2 di sana katakan, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Nikodemus menyampaikan itu dengan hati yang lapang, dengan hati yang senang. Dan Tuhan Yesus menanggapi pertanyaan itu. Sehingga Tuhan langsung menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Aduh, anak-anak, hati Nikodemus kaget sekali. Bukankah Nikodemus itu orang yang dikatakan ahli Taurat, yang sudah mengerti isi Alkitab, tapi juga dia masih terkejut dengan jawaban Yesus yang tidak masuk akal itu, sehingga dia mengatakan, kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Ya, memang secara manusia tak mungkin. Kalau sudah setua seperti saya langsung masuk di rahimnya ibu saya, tidak mungkin. Anak-anak kami yang dikasih Tuhan Kristus, yang dimaksudkan Tuhan Yesus bukanlah lahir kembali seperti itu. Yang dimaksudkan lahir kembali di sini adalah lahir secara. Kalau lahir secara daging, yaitu seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya atau mamanya. Tapi kalau lahir kembali di sini ada lahir dari air dan roh, artinya meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang dulu suka nakal, yang dulu suka rewel, yang dulu suka mencari masalah, yang tidak bisa berbagi, yang sulit untuk berteman dengan semua teman, dan yang bangun tidur masih menangis, minta gendong, bermanja-manja, yang biasanya mau makan berdoa, sekarang tidak mau berdoa lagi. Nah, yang dimaksudkan lahir kembali di sini adalah orang yang sudah tidak lagi hidup menuruti kesenangannya sendiri, sementara itu Tuhan tidak senang atau tidak menyenangkan hati Tuhan. Dimaksudkan lahir kembali di sini adalah mempunyai kehidupan yang baru, hidupnya sudah berubah, memiliki kepribadian yang baru. Hidupnya sekarang suka membantu, suka berteman dengan teman lain tanpa memandang siapa, dan suka berbagi kebersamaan dan rajin berdoa, yang bangun tidur tidak usah menangis, merengek, minta digendong, minta dan sebagainya. Dia bangun berdoa dan langsung meninggalkan tempat tidur. Dan bagi yang mempunyai tugas tidak usah disuruh harus belajar dan belajar. Kalau waktunya mau sekolah minggu secara online, maka anak-anak harus dengan tanpa dipaksa, tanpa diobrak-obrak, dengan sendirinya sudah tahu jam berapa sekarang ya. Sudah jam 8 lebih, berarti mulai siap-siap. Kehidupannya ada hidup yang sukacita, hidup yang damai sejahtera, karena Tuhan Yesus ada di dalamnya dan Roh Kudus ada di dalamnya, dan Roh Kudus mulai berkarya, memimpin dan mengatur kehidupan kita, mengatur kehidupan anak-anak sekalian. Itulah kehidupan lahir baru. Roh Kudus tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan. Bisa dilihat dalam kehidupan yang dulu sebelum ikut Tuhan, sekarang sudah ikut Tuhan dan hidupnya sudah diperbarui. Oleh sebab itu dalam ayat 5 dikatakan Tuhan Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika orang
tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan demikian kepada Nikodemus? Karena Nikodemus seorang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi. Mereka sudah berusaha mentaati aturan, tata apa yang harus ditetapkan. Dia sudah memenuhi semua isi hukum Taurat, sudah dilakukan. Termasuk kalau hari Minggu, hari Sabat, tidak boleh melakukan pekerjaan, aktivitas ataupun usaha-usaha yang lain selain makan, istirahat, dan ibadah. Anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Orang yang sudah dilahirkan kembali, kehidupannya selalu dipimpin oleh Roh Kudus, tidak nuruti kemauannya sendiri. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Inilah kata-kata Tuhan Yesus untuk Nikodemus. Nikodemus sayang kepada Tuhan Yesus sayang kepada Nikodemus. Oleh sebab itu Nikodemus harus mendengar kata-kata Tuhan Yesus ini. Kata-kata Tuhan Yesus sangat penting di dalam kehidupan Nikodemus yang selama ini hanya belajar dan belajar, mengisi otak. Dia hanya melakukan dan melakukan hanya di depan mata manusia. Yang penting saya itu sergap ibadah, yang penting saya itu taat, dan yang penting saya persembahan saya besar, yang penting saya melakukan hal-hal yang menyenangkan manusia. Nah, oleh sebab itu anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Kristus, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa kamu harus dilahirkan kembali. Demikian juga kata-kata Tuhan Yesus ini untuk saya, untuk anak-anakku sekalian, bahwa kita harus dilahirkan kembali. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, kita tidak cukup sergap sekolah minggu, tidak cukup kita memberikan persembahan yang besar, tidak cukup kita melakukan aktivitas gereja sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Bahkan Nikodemus ini seorang ahli agama, dia mengajar banyak orang harus ini dan itu, tapi sementara dia harus lahir kembali. Apalagi kita anak-anak, kita perlu kelahiran baru di dalam hati dan hidup kita, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh Kuduslah yang senantiasa memimpin dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal seperti itu. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Kristus, seringkali kita hanya memikirkan hal-hal lahiriah dan kurang memikirkan hal-hal secara rohaniah, apa yang berkenan dan yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu supaya kita melakukan dengan hati yang sungguh-sungguh, bukan ingin dilihat oleh manusia, tapi sejauh manakah apa yang kita lakukan itu sudah berkenan kepada Tuhan. Kita tidak hanya dilihat oleh manusia, tetapi kita belajar dilihat oleh Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Tuhan Yesus tahu siapa Nikodemus. Dia hanya sebuah pribadi yang memikirkan aturan-aturan dan aturan. Dengan dia capek melakukan kegiatan rohani, kegiatan gerejawi,
pada saat itu ada rumah ibadah, dan semua Nikodemus telah melakukan dengan tanpa cacat celah. Tetapi dalam kenyataannya Tuhan masih ingin supaya Nikodemus dilahirkan kembali. Tuhan menginginkan bukan hal-hal yang seperti yang dilakukan Nikodemus selama ini, tapi Tuhan menginginkan Nikodemus melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Yang dulu masih ingin melakukan sesuatu yang jahat, sekarang ingin berdamai dengan Allah. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, meskipun dulu Tuhan sudah menyampaikan kebenarannya kepada Nikodemus, tapi Nikodemus masih menolak dan tidak percaya. Tetapi sekarang saatnya Nikodemus harus percaya. Mengapa dia datang kepada Tuhan Yesus pada waktu malam yang gelap dan sepi? Dia takut diketahui, dilihat oleh teman-teman golongan orang-orang Farisi yang lain. Sebab kalau diketahui, pasti Nikodemus akan dibenci, dan lebih daripada itu pasti akan dibunuh. Nah, anak-anak kami yang kekasih dalam Tuhan Kristus, ketika Nikodemus sudah mendapatkan apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus tadi, Nikodemus sekarang sudah berubah menjadi pribadi yang bukan penakut, tetapi menjadi seorang pemberani. Dulu dia takut kepada teman-teman sesama orang-orang Farisi, tetapi sekarang dia berani datang kepada Tuhan Yesus. Sebagai bukti bahwa dalam Injil Yohanes ini dicatat, Nikodemus membela Tuhan Yesus di depan orang-orang Farisi atau di depan ahli-ahli Taurat. Dan Nikodemus sebagai wujud dia sudah dilahirkan kembali, nantinya dia akan bersama-sama Yusuf izin kepada Pilatus untuk menurunkan mayat atau jenazah Tuhan Yesus untuk dikafani dan dimakamkan. Nah, anak-anak kami yang kekasih dalam Tuhan Kristus, Yesus mengingatkan kejadian-kejadian ratusan tahun yang lalu, di mana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Di tengah perjalanan mereka di tengah padang gurun, mereka berbuat jahat, mereka berontak kepada Tuhan. Meskipun Tuhan sudah menyertai mereka, Tuhan sudah memberkati mereka, tetapi mereka hanya tahu berterima kasih pada saat Tuhan memberkati. Tapi ketika Tuhan mengizinkan masalah, mereka sudah memberontak dan meninggalkan Tuhan. Tuhan Yesus mengingatkan kembali dengan contoh bahwa Musa pada waktu itu sedang memimpin bangsa Israel yang berontak. Tuhan menghukum bangsa Israel dengan mengirimkan ular tedung, ular yang berbisa, dan ular ini ketika menggigit orang, satu gigitan langsung mati, langsung meninggal. Nah, pada saat itu juga terjadi anak-anak kami, bahwa orang Israel digigitnya ular langsung mati. Ada yang berseru, Tuhan tolonglah kami, Bapak Musa tolonglah kami, doakan kami supaya kami selamat. Tuhan mendengar seruan mereka, Tuhan mendengar seruan bangsa Israel, maka Tuhan menyuruh untuk membuat ular dari tembaga. Tembaga itu semacam besi warnanya kuning keras gitu ya, itu dibuat ular. Dan kita ingat bahwa Musa itu punya tongkat ya, dan itu dipasang di atasnya tongkatnya Musa ya, dan di atas ya, barang siapa yang melihat, memandang ular tembaga ini akan selamat. Betul anak-anak, bagi yang mereka mendengarkan kata-kata Musa supaya memandang
ular tembaga, dia akan selamat. Tetapi yang sibuk diri sendiri, dia mati digigit ular. Nah, Tuhan mengingatkan peristiwa ini yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus nantinya akan mati. Tuhan Yesus akan disalibkan, dinaikkan di kayu salib. Pertanda bahwa Yesus yang mengasihi manusia sampai menyerahkan hidupnya, nyawanya, supaya kita boleh percaya dan kita boleh mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Anak-anak kami yang terkasih dalam Tuhan Kristus, di dalam penyelamatan ini Tuhan kepingin supaya kita sebagai anak-anak juga ikut peran serta. Tidak hanya cukup Tuhan Yesus selamatkan saya terus cukup diam saja, tetapi juga ikut peran serta. Seperti nantinya Nikodemus sebagai wujud bahwa dia tidak malu mengakui Tuhan Yesus, tapi justru membela, bahkan dia akan bersama-sama Yesus menurunkan mayat Tuhan Yesus dan mengapani dan menguburkan Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah sayang kepada kita, yang sudah menyerahkan nyawanya untuk kita, yang bersedia mati dan disalibkan supaya kita yang berdosa mendapatkan pengampunan. Karena dosa sudah menjadi penghalang kita untuk mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kita mendapatkan pengampunan itu. Dan pengampunan itu hanya terjadi ketika Tuhan Yesus disalibkan. Melalui darah Tuhan Yesus, kita boleh mendapatkan penyucian dan keselamatan. Dan oleh sebab itu, anak-anak kami yang dikasih dalam Tuhan Kristus, sebagai ungkapan kita pada Tuhan, sebagai pribadi, sebagai kita masing-masing yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, mari kita mengungkapkan syukur kita melalui apa yang dapat kita lakukan kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu kita akan dikuatkan melalui ayat emas pada hari ini yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak kami yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat emas ini kita hafalkan, kita masing-masing, dan kita akan merenungkan betapa besar kasih Allah itu kepada kita. Maka kita juga harus sayang kepada Tuhan melalui kehidupan yang sudah diperbarui. Yesus mengasihi kita, kita mengasihi Tuhan Yesus. Dan nyatakanlah melalui kehidupan yang baru. Yang dulu suka nakal, sekarang sudah menjadi pintar, menjadi rajin, tanpa menyusahkan papa dan mama, melainkan kita selalu berdoa dan berdoa. Dengan situasi seperti ini yang sudah diketahui oleh kita semua, kita hanya percaya pada Tuhan. Tuhan Yesus akan melindungi kita dan menyelamatkan kita. Kita tetap sehat sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Amin. Anak-anak, sekarang kita waktunya untuk mengumpulkan persembahan. Disiapkan tempatnya. Terus kalau nggak ada tempat bisa di amplop, nanti diberikan di gereja. Atau bisa juga ditransfer. Oh, ditransfer. Nomor rekeningnya di bawah ini. Ya, bisa ditransfer. Dan diberi keterangan persembahan anak gitu ya, persembahan komisi anak. Terus sama itu Bu Rani, yang persembahan yang dikumpulkan anak-anak yang dulu, kan yang kemarin belum sempat mengumpulkan di guru-guru sekolah minggu, bisa dikumpulkan ya. Bisa dikumpulkan ya. Bisa menyusul ya. Bisa menyusul ya. Oke. Ya, kita akan pujikan terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan atas segala berkat Tuhan kepada kami semua sampai saat ini. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah kami menjadi anak-anak yang semakin cinta akan Tuhan, karena Tuhan sudah mencintai kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan kami yang sudah kami kumpulkan. Kiranya persembahan kami ini boleh berkenan di hadirat-Mu dan boleh dipergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di gereja kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa untuk sekolah kami yang kami laksanakan dari rumah. Karena Kau selalu menyertai kami dalam proses belajar kami. Boleh kami mengikutinya dengan penuh sungguh-sungguh, dan kami boleh berusaha sebaik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya kami boleh mendapatkan hasil yang terbaik, dan semua itu hanya karena kasih kemurahan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang selalu mendampingi kami dalam belajar, karena Kau selalu menyertai mereka. Kau berikan sukacita, Kau berikan kesabaran dalam setiap mendampingi kami dalam belajar di rumah. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kondisi saat ini, kiranya pandemi ini boleh segera berlalu dari sekarang ini, supaya kami boleh menjalankan hari-hari kami dengan normal seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita minggu ini. Betul. Nah, terus tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Terus mendengarkan firman Tuhan. Sebentar, dites dulu. Tadi firmannya tentang apa? Temanya apa? Ayo, coba. Iya betul. Tuhan Yesus sayang sama padaku. kita semua. Ya, ada semuanya. Yes. Dan sekarang kita juga akan mengingatkan untuk kalau misalnya anak-anak mau keluar, yang paling penting pakai masker. Terus boleh ditambah sama face shield, ya kan? Terus jangan lupa sering cuci tangan. Pakai sabun. Iya betul, pakai sabun. Iya. Terus jangan lupa juga atau pakai hand sanitizer kalau ada. Semprot-semprot tuh. Ya, semprot-semprot. Ya. Terus makan makanan yang bergizi. Makannya yang banyak, jangan makannya sampai sehat. males-malesan makannya, ya juga kan? nurut papa mama. Betul, ya. itu juga yang paling penting, ya. Harus taat semuanya. Yes. Yuk kita mau tetap memuji Tuhan, bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Kita mau mengingat bahwa Tuhan Yesus selalu sayang pada kita, dan kita selalu mau menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Yesus kekasih jiwaku. Tetap semangat. Kita joget. Oh iya, suaranya enak musiknya ini. Ya. Bangkit berdiri semua. Ya, kita angkat jempol. Jempolnya diangkat. Terus digoyang-goyang. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian
tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 Puji Tuhan. glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Dadah.